Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang investasi dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Haikal dari Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, definisi investasi. Investasi berasal dari bahasa Inggris atau investment, dari kata dasar invest yang berarti menanam, atau istasmara dalam bahasa Arab yang berarti menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang. Kemudian ada aspek investasi syariah, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaklah menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua itu ada aspek halalan, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Dan yang ketiga itu ada aspek sosial dan lingkungan, artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Dan yang keempat itu ada pengharapan kepada ridha Allah, yaitu aspek pengharapan kepada ridha Allah, artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai keridhaan Allah. Kemudian dasar hukum investasi di dalam Islam. Islam adalah agama yang pro investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya atau harta yang ada tidak hanya disimpan, tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Itu menurut Hidayat 2011. Hal ini berdasarkan firman Allah, yaitu kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, yang artinya supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Quran Surat Al-Harsh, surat ke-59 ayat 7. Maksudnya adalah dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yaitu muamalah al-maliyah, sehingga berlaku kaidah fikih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya, investasi menurut Al-Quran, yaitu ada di Quran Al-Harsh ayat 18, yaitu yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maksud ayat ini secara implisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah al-maliyah untuk bakalnya di akhirat nanti. Investasi adalah bagian dari muamalah maliyah sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, investasi menurut sunnah Nabi. Saya kutip dari hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ana thalithu syarikaini ma lam yakhut ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga di antara dua orang yang bersekutu selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari persekutuan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Al-Hakim. Maksudnya, berdasarkan paparan hadis di atas, praktik investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak.
Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis atau selaku mudarib. Nabi Muhammad SAW mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet, dan jujur, serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya atau investor. Kegiatan investasi juga dipraktikkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di mana ia pernah berkata, "Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau mengelolanya." Oleh karena itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang. Bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru. Selanjutnya ada prinsip investasi syariah. Ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi. Yang pertama itu tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya atau objeknya maupun prosesnya atau memperoleh pengolahan dan mendistribusikannya, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Itu syarat pertama. Dan yang kedua, itu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Yang ketiga, itu keadilan pendistribusian pendapat. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha, tanpa ada unsur paksaan. Dan yang terakhir, itu tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, tadlis penipuan, darar kerusakan atau kemudaratan, dan tidak mengandung maksiat. Selanjutnya itu pengertian gharar. Gharar yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Kemudian ada batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya atau ketentuan asal atau pokok dan sifatnya atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian ada maisir. Maisir yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian di mana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya. Selanjutnya ada riba, yaitu tambahan yang diberikan kepada pertukaran barang-barang ribawi, al-amwal ar-ribawiyah, dan tambahan-tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak. Dan kemudian selanjutnya ada bai' ma'dun, yang artinya yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki. Jadi itu tidak boleh. Selanjutnya itu ada iktikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat atau barang pokok pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal lagi. Dan selanjutnya itu ada takrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada ghaban, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang atau objek yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas. Kemudian itu ada talaki arukban, yaitu merupakan bagian dari ghaban atau jual beli barang atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar, karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut. Kemudian ada tadlis, tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat. Dan selanjutnya ada ghish, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecatatannya. Hampir sama dengan tadlis tadi. Kemudian selanjutnya ada tanajus atau najas, yang artinya tidak, yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak kepada pihak yang berniat membelinya. Selanjutnya ada darar, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya ada riswah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan yang batil sebagai sesuatu yang benar. Selanjutnya yang terakhir itu maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan atau mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan. Oke. Kemudian itu ada akad-akad dalam investasi syariah. Yang pertama itu ada akad syirkah, yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih atau syarik
dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang kedua itu ada mudharabah atau qirat, yaitu perjanjian akad kerjasama antara pihak pemilik modal saibul mal dan pihak pengelola usaha atau mudarib, dengan cara pemilik modal atau saibul mal menyerahkan modal dan mengelola usaha atau mudarib, dan pengelola usaha maksudnya mudarib mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Selanjutnya ada ijarah, yaitu perjanjian akad antara pihak pembeli sewa atau pemberi jasa atau mujir dan pihak penyewa atau pengguna jasa atau mustajir untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Kemudian ada kafalah, yaitu perjanjian atau akad antara pihak penjamin atau kafil dan pihak yang dijamin, makful atau orang yang berutang, untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Selanjutnya ada wakalah, adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa atau mewakil dan pihak penerima kuasa atau wakil dengan cara pihak pemberi kuasa atau mewakil memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa atau wakil untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Oke. Jadi sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.